Halo kawan unik, siapa sih di sini yang nggak kenal kopi? Minuman hitam yang aromanya khas ini ternyata menyimpan sejarah panjang, penuh kisah unik, hingga fakta mengejutkan. Mulai dari kambing di Ethiopia, perjalanan ke dunia Arab, sampai jadi minuman wajib orang modern. Yuk, kita bahas 8 fakta unik kopi yang bikin kamu makin kagum sama si biji hitam ini. Legenda asal-usul kopi dari Ethiopia. Kawan unik, pernah dengar kisah Kaldi si penggembala kambing? Legenda ini jadi salah satu cerita paling terkenal tentang awal mula kopi. Dikisahkan, Kaldi yang hidup di Ethiopia pada abad ke-9 memperhatikan kambing-kambingnya tampak aneh setelah memakan buah merah dari semak tertentu. Kambing-kambing itu meloncat-loncat penuh energi, bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Penasaran, Kaldi mencoba buah itu sendiri. Ternyata, ia pun merasakan energi yang luar biasa. Lalu, ia membawa temuan itu ke biara terdekat. Para biarawan awalnya menolak dan membuang buah merah itu ke api, tapi justru aroma harum keluar dari bijinya yang terbakar. Dari situlah muncul ide untuk menyangrai, menumbuk, dan menyeduh kopi. Meski dianggap legenda, Ethiopia memang diakui sebagai tempat asal tanaman kopi. Hingga kini, kopi Ethiopia masih sangat dihormati karena punya cita rasa unik. Jadi bisa dibilang semua cangkir kopi yang kita nikmati hari ini berawal dari kambing-kambing lincah di padang Ethiopia. Bagaimana kopi masuk ke dunia Arab? Setelah dari Ethiopia, kopi menyeberang ke Jazirah Arab melalui Yaman sekitar abad ke-15. Di kota pelabuhan Mocha, biji kopi mulai diolah dan dikonsumsi secara massal. Disinilah kopi menjadi bagian penting dalam budaya masyarakat Arab, terutama karena banyak digunakan oleh kaum sufi. Kawan unik, para sufi sering meminum kopi untuk tetap terjaga sepanjang malam saat beribadah. Kopi dianggap membantu mereka lebih fokus dalam doa dan meditasi. Dari Yaman, kopi lalu menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah, Mesir, Persia, hingga Turki. Uniknya, kata mocha, yang kita kenal sekarang sebagai salah satu varian kopi modern sebenarnya, berasal dari nama pelabuhan Yaman tadi. Kopi bahkan sempat dilarang oleh otoritas agama dan politik di beberapa wilayah, karena dianggap minuman yang membangkitkan semangat pemberontakan. Tapi larangan itu tak bertahan lama, karena kopi terlalu populer untuk diabaikan. Dari situlah kopi mulai dikenal sebagai minuman sosial, bukan sekadar penambah energi. Perjalanan kopi ke Eropa dan lahirnya kedai kopi. Pertama kawan unik, kopi pertama kali tiba di Eropa sekitar abad ke-17. Awalnya, minuman hitam ini dianggap aneh, dan bahkan dijuluki minuman setan, karena pahit dan asing. Namun, setelah Paus Clement ke-8 mencicipinya, ia justru menyukai rasanya dan memberi restu. Sejak itu, kopi mulai diterima secara luas di Eropa. Tidak butuh waktu lama, kedai kopi pertama bermunculan di kota-kota besar seperti London, Paris, dan Vienna. Di London, kedai kopi bahkan dijuluki Penny Universities, karena dengan hanya membayar 1 penny, orang bisa menikmati kopi sekaligus berdiskusi tentang politik, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Kedai kopi ini menjadi pusat intelektual dan sosial. Orang-orang dari berbagai kalangan berkumpul, berdiskusi, hingga merencanakan revolusi. Tak heran kopi sering disebut sebagai bahan bakar ide-ide besar yang lahir di Eropa. Dari kedai kopi inilah budaya nongkrong sambil minum kopi yang kita kenal sekarang bermula. Peran kopi dalam revolusi industri dan kebangkitan intelektual. Kopi tidak hanya sekadar minuman, kawan unik. Pada abad ke-18, ketika revolusi industri sedang berlangsung, kopi memainkan peran besar dalam mengubah ritme kehidupan manusia. Sebelum kopi populer, minuman umum orang Eropa justru bir atau anggur. Bayangkan, banyak pekerja memulai hari dengan minuman beralkohol. Kehadiran kopi mengubah semuanya. Kopi membuat orang lebih terjaga, lebih fokus, dan produktif. Pekerja pabrik bisa beraktivitas lebih lama, sementara para pemikir bisa begadang untuk menulis atau meneliti. Kedai kopi pun menjadi tempat lahirnya ide-ide revolusioner, dari pergerakan politik hingga penemuan ilmiah. Banyak sejarawan berpendapat bahwa kopi adalah bahan bakar intelektual yang mendorong lahirnya era pencerahan di Eropa. Jadi, bisa dibilang tanpa kopi, mungkin sejarah dunia modern tidak akan seperti sekarang. Jenis-jenis kopi populer. Kawan unik, tahukah kamu kalau ada ratusan varietas kopi, tapi 3 yang paling terkenal adalah Arabica, Robusta, dan Liberica. Arabica, paling populer di dunia, rasanya halus, sedikit asam, dengan aroma kompleks. Robusta, lebih kuat, pahit, dan mengandung kafein hampir 2 kali lipat dibanding Arabica. Sering dipakai untuk kopi instan atau campuran espresso.
Liberica, jarang ditemui, tapi punya rasa unik cenderung fruity dan smoky. Banyak ditemukan di Filipina dan Malaysia. Selain itu, ada juga varietas excelsa yang lebih eksotis. Uniknya, cita rasa kopi dipengaruhi oleh lokasi tanam, ketinggian, dan cara pengolahan. Itu sebabnya kopi dari Ethiopia, Brasil, atau Indonesia punya karakter yang berbeda. Misalnya, kopi Gayo dari Aceh terkenal dengan keharumannya, sementara kopi Toraja punya rasa earthy yang khas. Ritual kopi unik dari berbagai negara. Kopi bukan cuma minuman, tapi juga budaya. Di Turki, misalnya, ada tradisi kopi yang sudah masuk warisan budaya UNESCO. Kopi Turki diseduh dengan cara khusus menggunakan cesve, dan ampasnya sering digunakan untuk meramal masa depan. Di Italia, espresso jadi bagian dari gaya hidup. Orang Italia biasanya minum espresso cepat berdiri di bar sebelum berangkat kerja. Di Jepang, budaya kopi berkembang unik dengan munculnya kisaten, kafe tradisional yang menggabungkan nuansa tenang dengan seni menyajikan kopi. Indonesia pun punya ritual unik, kawan unik. Misalnya, kopi tubruk yang sederhana namun khas, atau kopi jos dari Yogyakarta yang disajikan dengan arang panas langsung ke dalam cangkir. Setiap negara punya cara berbeda dalam menikmati kopi, tapi semuanya menunjukkan betapa minuman ini melekat erat dengan budaya manusia. Kopi modern, dari espresso sampai cold brew. Kawan unik, dunia kopi terus berkembang. Dari seduhan tradisional, kini muncul beragam cara modern. Espresso jadi dasar banyak minuman populer seperti cappuccino, latte, hingga macchiato. Lalu ada tren manual brew seperti V60, Aeropress, dan siphon yang menekankan detail rasa. Cold brew juga makin populer karena rasanya lebih halus dan segar. Berbeda dari iced coffee biasa, cold brew dibuat dengan merendam bubuk kopi dalam air dingin selama 12-24 jam. Hasilnya, kopi dengan rasa manis alami dan kadar asam rendah. Selain itu, kopi modern kini sering dipadukan dengan inovasi. Ada dalgona coffee yang viral, hingga kopi bercampur dengan tonic water atau susu oat. Semua tren ini membuktikan bahwa kopi bukan sekadar minuman klasik, tapi juga medium kreativitas. Fakta kesehatan kopi, manfaat, dan risiko. Akhirnya, kita bahas yang sering diperdebatkan. Apakah kopi sehat? Jawabannya, tergantung jumlah dan cara minumnya, kawan unik. Kopi kaya antioksidan dapat meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, bahkan dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti Parkinson dan diabetes tipe 2. Konsumsi moderat, 2-3 cangkir sehari, umumnya aman dan bermanfaat. Namun, terlalu banyak kafein bisa menimbulkan efek samping, jantung berdebar, sulit tidur, atau gangguan pencernaan. Beberapa orang juga lebih sensitif terhadap kafein dibanding yang lain. Jadi, kopi memang bisa jadi obat alami, tapi juga bisa berbahaya kalau berlebihan. Kuncinya, nikmati secukupnya. Nah, kawan unik, itulah 8 fakta unik tentang kopi. Dari legenda kambing di Ethiopia, perjalanan ke Eropa, hingga manfaat kesehatan. Kopi bukan sekadar minuman, tapi bagian dari sejarah, budaya, bahkan peradaban manusia. Jadi, lain kali kamu menyeruput kopi, ingatlah, ada ribuan tahun cerita di balik satu cangkir itu.